Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Semedi Jawa Channel tepat di pintu masuk makam Nyi Ageng Karang atau Raden Ayu Sulbiah. Nah, ini mau masuk gang sekitar 30 meter. Kalau pakai kendaraan ya mobil Avanza biar bisa masuk ya. Ini pakai sepeda motor. Nah, sekitar 30 meter kemudian, nah ini sudah sampai di pintu masuk. Nah, makam Nyi Ageng Karang, Dusun Ngloji, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar. Nah, ini masuk di lokasi makam Nyi Ageng Karang, diantar sama temen ini. Oke, sebelum pembahasan, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya untuk perkembangan channel ini. Menurut informasi yang kita dapat adalah asal-usul kali ini terkait dengan Nyi Ageng Karang. Beliau adalah seorang tokoh wanita di zaman perang melawan penjajahan Belanda. Sejarah Karanganyar tidak bisa terlepas dari seorang sosok perempuan, yaitu Nyi Ageng Karang. Makam wanita yang merupakan istri dari Pangeran Diponegoro dari Keraton Mataram di Kartosuro, Sukoharjo. Singkat cerita, Nyi Ageng Karang bertemu dengan Raden Mas Said. Nah, Raden Mas Said ini sendiri adalah cucu dari Nyi Ageng Karang. Mereka bertemu di Padepokan Nyi Ageng Karang. Sebagai tuan rumah, Nyi Ageng Karang menjamu cucunya yang juga dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa. Julukan itu diberikan kepada Raden Mas Said karena kelihayannya dan juga kadikdayannya mengalahkan tentara Belanda. Pada saat itu Nyi Ageng Karang menyuguhkan jenang bekatul dan burung tekukur. Raden Mas Said tidak menyadari bahwa Nyi Ageng Karang sedang mengajarkan filosofi perang melawan tentara Belanda. Ya, lewat suguhan yang disajikan itu, dia menyantap jenang bekatul, dia menyendok jenang dari tengah. Diceritakan bahwa Raden Mas Said kepanasan. Nyi Ageng Karang mengajarkan kalau makan jenang bekatul itu dari tepi lalu perlahan ke tengah. Filosofi itu sama dengan strategi melawan tentara Belanda. Nyi Ageng Karang menyarankan Raden Mas Said menyerang tentara Belanda dengan strategi gerilya.
Lalu filosofi tentang burung tekukur yang juga disuguhkan kepada Raden Mas Said memiliki makna berbeda. Nyi Ageng Karang menerima wangsit pada saat itu bertapa di hutan belantara. Nyi Ageng Karang menerima wangsit yaitu berupa isi wangsitnya kurang lebih menyatakan barang siapa yang memakan burung tekukur akan menjadi raja. Lalu Raden Mas Said menjadi raja, yakni Raja Mangkunegara I. Raden Mas Said juga menuturkan tempat pertemuan itu akan menjadi keramaian zaman. Lalu Raden Mas Said menamai Karanganyar karena dia menerima atau menamai Karanganyar merasa mendapat pencerahan baru. Karena terlalu lama bergerilya di dalam wilayah hutan, Pangeran Sambernyawa nggak sadar jika Mataram Islam sudah melakukan perjanjian dengan Belanda yang membuat kerajaan ini terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian tersebut adalah Giyanti yang dilakukan pada 13 Februari 1755. Lewat perjanjian tersebut, Belanda juga meminta Pakubuwana III membujuk Pangeran Sambernyawa menghentikan perang. Sejak saat itu pula perlawanan sang pangeran selesai. Perjanjian baru pun dibuat, yaitu Perjanjian Solo III. Dalam perjanjian ini, selain pembagian Mataram Islam menjadi dua, munculnya pulau wilayah Mangkunegaran yang meliputi Karanganyar, Wonogiri, dan Malangjiwan. Itulah sedikit asal-usul Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Apabila ada tutur kata atau kurangnya pengetahuan dari Semedi Jawa Channel, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rahayu, rahayu, rahayu.